Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita mulai pembahasan kita di hadis yang pertama, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'a rajulani fakul wahidin minhuma bil khiyari." Ketika dua orang atau beberapa saling melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing mereka memiliki hak khiyar. Malam yatafarraqa wa kana jami'an. Selama mereka belum berpisah, artinya mereka masih berada di satu majelis akad. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'. Atau kemudian nanti ada yang melepaskan dan menggugurkan hak khiyarnya, maka nanti jual belinya menjadi lazim atau menjadi mengikat. Baik, di sini kita lihat di hadis ini poinnya adalah bicara tentang hak khiyar, ataupun di sini adalah khiyar majelis. Namun karena ini adalah hadis pertama dalam bab jual beli, di sini dijelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli. Ya, jadi al-buyu itu jual beli dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari bai'un yang artinya, dan itu bentuk masdar dari kata ba'a. Dan kalau kita mau lihat secara definisi, sebenarnya jual beli itu apa sih? Ya, jual beli itu adalah bentuk muamalah antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing mereka nanti kalau sebagai penjual dia menyerahkan barang, atau sebagai pembeli dia menyerahkan uang. Jadi bentuknya seperti itu. Sama seperti praktek yang kita temui di masyarakat, kalau penjual yang dia menyerahkan barang atau jasa, pembeli menyerahkan uang. Dan itu menjadi milik mereka secara sempurna, dan ini nanti akan berbeda dengan ijarah, berbeda dengan jual beli, di mana kalau jual beli itu yang berpindah adalah jasanya atau hak pakainya saja, tidak kemudian memindahkan kepemilikan terhadap barangnya. Nah, kemudian tadi di situ dikatakan, ketika tabaya, saling melakukan transaksi dari dua orang, Syafi'iyah itu menggunakan lafal ini dengan mengatakan bahwa kalau kita transaksi jual beli itu berarti antara dua orang atau lebih. Tidak boleh kalau transaksi itu dilakukan oleh satu orang. Sedangkan jumhur mereka mengatakan boleh transaksi dilakukan oleh satu pihak di mana dia memainkan dua peran sekaligus. Pertama, dia memainkan atau berperan atau bertindak atas nama dirinya, dan di satu sisi dia berperan sebagai wakil dari orang lain. Dan Syafi'iyah berdalil ataupun beristidlal dengan hadis ini dengan mengatakan wajibnya jual beli dengan menggunakan lafal atau ucapan bi'tuka. Dan kemudian kalau jumhur itu mengatakan tidak harus bi'tuka, semua lafal yang menunjukkan makna jual beli maka bisa digunakan dan sah transaksinya. Lalu kemudian Syafi'iyah juga berdalil dengan hadis ini bahwa jual beli yang ta'ati itu tidak sah. Baik, kita catat dulu beberapa faedahnya di sini gitu ya. Faedah yang pertama tadi itu adalah tentang definisi jual beli. Oke. Pertama itu, ini catatan faedahnya. Yang pertama, tentang definisi jual beli. Oke. Definisi jual beli berbeda dengan sewa. Intinya, jual beli adalah transaksi tukar menukar harta di mana sifatnya
memindahkan kepemilikan barang secara sempurna. Kalau sewa itu hanya memindahkan hak pakai saja. Namun kepemilikan barang tidak pindah. Lalu tadi faedahnya juga Syafi'iyah mengatakan bahwa transaksi jual beli hanya bisa dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Sedangkan jumhur mengatakan memungkinkan jika dilakukan oleh satu pihak yang memainkan dua peran sekaligus. Pertama, dia bertindak atas nama dirinya, kemudian dia bertindak atas nama orang lain. Terus kemudian juga tadi Syafi'iyah mengatakan bahwa transaksi jual beli harus menggunakan lafal saya jual, atau tadi dibilangnya bi'tuka, saya jual. Sedangkan jumhur itu mengatakan bebas dengan lafal apapun selama itu menunjukkan makna jual beli, maka bisa dipakai dan sah transaksinya. Kemudian kita lihat lagi penjelasannya. Harus lafal bi'tuka tadi Syafi'i. Kemudian dan juga dari hadis ini Syafi'iyah berdalil bahwa tidak sah jual beli dengan cara ta'ati. Wal murad bi ta'ati, apa jual beli ta'ati? Itu adalah jual beli yang dia tidak pakai ucapan. Jadi penjual langsung ngasih barang, kemudian pembeli langsung ngasih uang, tanpa adanya lafal, tanpa adanya kata-kata dan ucapan yang keluar dari mereka. Contohnya gimana? Contoh misalkan kita pergi ke toko roti, kemudian kita kasih uangnya, Pak, kita nggak ngomong ini, ya, kita letak aja uang, lalu kemudian kita ambil rotinya, mana yang kita mau beli. Nah, ini namanya jual beli ta'ati. Karena apa? Masing-masing saling memberikan. Jadi mu'atah. Jadi penjual ngasih barang, pembeli ngasih uang. Ya udah. Dan tidak ada lafal yang keluar di antara mereka. Kata Syafi'i, itu tidak sah jual belinya dan bahkan tidak diperbolehkan oleh mereka. Mereka bilang itu harus dengan lafal, harus ada talafuz. Dan mereka berdalil juga dengan beberapa argumen hadis atau dalil yang lain, dan salah satunya adalah hadis ini. Artinya kalau mau jual beli itu harus ada lafal saya jual dan saya beli. Nah, itu faedahnya. Jadi menurut Syafi'iyah tidak sah jual beli yang dilakukan dengan mekanisme ta'ati atau mu'atah, di mana penjual dan pembeli hanya saling menyerahkan barang dan uang, namun tidak berkata-kata atau tidak ada ucapan di antara mereka. Menurut Syafi'iyah, ya, jual beli itu harus ada lafal dan kata-kata. Jadi tidak sah yang tadi itu. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan jumhur, ya. Kalau jumhur mereka mengatakan bahwa kata dalam hadis tadi at-tabayu itu tidak ada makna di dalam bahasa Arab harus dengan lafal, ya, harus dengan ucapan lisan gitu. Tapi bisa saja dengan bentuk muamalah atau transaksi yang lain atau bentuk cara muamalah yang lain. Artinya dengan cara apapun selama orang paham bahwa itu maksudnya adalah jual beli, maka bisa diterima dan sah.
Bisa kita bilang, dan itu tercakup, terakomodir dalam kata tabayu. Dan inilah yang lebih kuat ucapan jumhur dalam hal ini. Dan hadis ini tidak ada menunjukkan atau tidak mendukung sebenarnya argumen dari Syafi'iyah. Bahkan dia itu secara mutlak dipahami oleh orang Arab, ya jual beli saja. Tidak ada kemudian harus dengan lafal. Ya, jadi itu faedahnya. Jadi tanggapan jumhur terhadap Syafi'iyah itu kata tabayu dalam bahasa Arab maknanya mutlak. Tidak ada penghususan bahwa artinya adalah dengan lafal, dengan ucapan lisan, ya. Sehingga apapun cara dan teknis yang digunakan, selama masyarakat paham dan itu bermakna, ya, bermakna adanya jual beli, berarti sudah cukup dan sah jual belinya. Oke, itu tanggapan dari jumhur. Jadi kata tabayu itu sifatnya mutlak. Lalu tadi di dalam hadis ada potongan rojulan. Nah, jadi rojulan ini apakah kemudian wanita tidak sah? Enggak. Ini istilahnya penyebutan yang sifatnya taglib saja. Ya umumnya begitu. Tapi bukan berarti wanita tidak masuk. Wanita juga sama. Bahkan kalau di dalam bahasa Arab ketika disebutkan kata yang itu laki-laki, maka sebenarnya wanita juga bisa dimasukkan di situ, sehingga boleh saja wanita itu transaksi jual beli dan berlaku hukum yang sama. Nah, masing-masing kata beliau fakul wahid min huma bil khiyar. Hadis ini berarti ada penetapan menegaskan bahwa di dalam jual beli itu ada namanya fasilitas khiyar, yaitu ini yang kemudian disepakati oleh para ulama, walam yatafarraqa, dan di sini namanya ada khiyar majelis. Jadi khiyar itu ada beberapa ini ya, ada beberapa macam. Namun yang pertama tadi kita catat dulu faedahnya. Penetapan ini faedahnya adanya hak khiyar. Hak khiyar dari statement ketika melakukan jual beli, masing-masing memiliki khiyar. Ada statementnya seperti itu. Dan kemudian juga tadi ada penetapan khiyar majelis. Penetapan khiyar majelis. Ini salah satu jenis hak khiyar. Kemudian kita lihat lagi, bihaitsu yakunu kullu wahid minal mutabayyi'aini lahu haqqul ilqa. Jadi fungsinya hak khiyar itu apa? Jadi masing-masing mereka itu punya hak untuk meng-cancel, membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majelis. Dan ini adalah mazhabnya Hambali dan Syafi'i. Jadi mereka mengatakan baik penjual atau pembeli masing-masing punya hak untuk membatalkan selama mereka masih berada di majelis akad berdasarkan hadis ini. Nah, menurut itu tadi siapa? Hambali dan Syafi'i, ya. Di sini aja, menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli selama mereka masih di satu majelis atau di tempat akad. Sedangkan menurut tadi berarti yang sisanya berapa siapa? Malikiyah dan Hanafiyah. Bagaimana kalau menurut Hanafi dan Maliki? Di bawahnya disebutkan. Kalau Malikiyah dan Hanafiyah itu mengatakan bahwa khiyar majelis itu tidak ada. Alasannya hadis yang disebutkan di sini itu khobar wahid. Jadi
hanya diriwayatkan dari satu orang saja dan kemudian bertentangan dengan prakteknya orang Madinah, penduduk Madinah, dan bertentangan dengan kias, sehingga tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita terima. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hadis ini tidak bisa dipakai untuk menetapkan adanya khiyar majelis. Dengan alasan ini hadis ahad. Yang hadis ahad bertentangan dengan praktek penduduk kota Madinah dan tidak sejalan dengan kias. Mestinya kalau sudah akad ya mengikat, ya. Kenapa kok masih bisa dibatalkan? Oke. Lalu kita lihat lagi keterangannya. Dan ini tentu tidak benar. Artinya apa? Khobar wahid. Selama dia sahih sanadnya, maka kita nggak bisa kemudian bilang ini bertentangan dengan kias. Justru kias itu mestinya sejalan dengan hadis yang sahih. Kalau kemudian ada secara logika tidak masuk, berarti yang salah bukan hadisnya, tapi kiasnya. Sedangkan anggapan bahwa itu tidak sejalan dengan prakteknya ahli Madinah atau penduduk kota Madinah, maka ini juga bertentangan dengan hadis. Maka kita tidak bisa hanya menyandarkan praktek kepada penduduk Madinah, sementara kita sudah punya hadis yang sahih. Dan juga bantahan lainnya adalah tidak semua penduduk kota Madinah itu mengatakan bahwa khiyar majelis tidak ada. Sedangkan Ibn Umar itu beliau salah satu penduduk kota Madinah dan beliau mengatakan bahwa khiyar majelis itu ada. Maka itu sebagai respon ataupun tanggapannya. Jadi kita bisa buat di sini tanggapan untuk Malikiyah dan Hanafiyah. Selama sanad hadisnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak masalah. Meskipun itu dari satu orang atau tadi yang dikenal dengan khobar ahad. Berikutnya, qiyas dan praktek masyarakat yang tidak sejalan dengan hadis yang sahih, maka yang dipegang dan dijadikan acuan adalah apa yang terdapat di dalam hadis tersebut. Lalu tidak ada pernyataan bahwa semua penduduk Madinah mengingkari khiyar majelis. Buktinya Ibnu Umar yang merupakan penduduk kota Madinah, beliau mengatakan bahwa khiyar majelis itu ada. Nah, itu poinnya. Jadi itu tanggapan untuk Malikiyah dan Hanafiyah. Lalu tadi ada statement malam yatafarraqah. Ibn Umar beliau menafsirkan bahwa selama belum berpisah maksudnya adalah berpisah secara fisik, berpisah secara badan. Dan kemudian juga tafsir dari sahabat yang meriwayatkan atau Arlawi terhadap hadis ini yang didahulukan gitu ya dibanding penafsiran yang lain. Jadi bisa saja maksudnya berpisah itu berpisah apanya gitu ya. Nah, ini tadi kan hadisnya dari Ibn Umar. Ibn Umar yang meriwayatkan hadis, maka penafsiran beliau yang kita terima terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak boleh kalau kemudian ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan gitu ya. Malam yatafarraqo, yang maksudnya yatafarraqo berpisah itu adalah berpisah secara ucapan atau lafal akad. Saya jual, kemudian kad putus, berpisah, lalu saya beli gitu ya. Nah,
Bukan seperti itu, karena itu bertentangan dengan perbuatannya Ibn Umar. Dan juga secara lafal ada penegasan nanti wakana jami'an. Jadi kata-kata wakana jami'an tadi di dalam hadis itu menegaskan bahwa pendapatnya jumhur yang mengatakan bahwa hiyar majelis itu ada, itu yang lebih kuat dan itu yang mendukung, dan lalu maksud berpisah adalah berpisah secara badan. Jadi poinnya seperti itu. Kita catat dulu ya. Hiyar majelis itu masih ada selama belum berpisah. Apanya yang berpisah? Fisik dan badannya pihak yang melakukan akad. Bukan ucapan, ya, bukan berpisah. Ini yang dipahami dan ditafsirkan oleh Ibnu Umar selaku perawi hadis. Ada juga yang memahami bahwa maksud berpisah di sini adalah perpisahan ucapan atau berpisahnya ucapan ijab dan qabul dari penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli. Tentu yang dipegang adalah yang dipahami oleh perawi hadis. Dan ini yang diamalkan. Juga ada pendukung, ya, juga ada penguat dari kata berikutnya. Di mana mereka masih satu tempat atau belum berpisah. Tadi wakana jami'an, ya. Wakana jami'an itu ini. Ini yang menguatkan. Jadi selama belum berpisah, apa yang berpisah? Fisiknya, ya, fisik ataupun badan, bukan ucapan. Atau yukhayyir ahaduhumal akhar. Nah, redaksi berikutnya atau potongannya maksudnya apa, gitu ya. Maksudnya hak hiyar itu namanya hak, ya. Itu kita bisa gugurkan. Kita bisa bilang analah khiyar li. Jadi saya nggak mau ada khiyar majelis untuk saya. Boleh, gitu ya. Kalau misalkan ada dua orang melakukan akad, lalu kemudian salah satunya mengatakan, nanti saya tidak akan cancel, saya sudah gugurkan hak hiyar saya, maka itu hak dia dan boleh, gitu ya. Berarti begitu terjadi akad, pada diri dia itu sifatnya menjadi mengikat, menjadi lazim, dia tidak bisa membatalkan, gitu ya. Dan kemudian di dalam hadis ini dalil, oke, kita catat dulu yang ini ya supaya lebih ini. Namanya juga hak, gitu ya. Namanya juga hak, maka pemiliknya boleh gugurkan. Sama seperti begitu juga hak hiyar majelis boleh digugurkan. Dalam artian kalau pas akad bisa bilang saya tidak akan menggunakan hak hiyar, atau saya menggugurkan hak hiyar saya. Berarti nanti bagi pihak yang menghilangkan haknya setelah akad otomatis mengikat. Dia tidak bisa membatalkan sepihak meskipun masih di majelis akad dan belum berpisah. Karena sudah dia gugurkan hak hiyarnya, hak hiyar majelisnya. Ya, jadi kalau hak hiyar itu boleh saja dibatalkan atau digugurkan. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menegaskan bahwa seseorang itu punya hak yang dia miliki dan itu bagian dari kekhususan dia. Sama seperti hak hiyar majelis, itu kan masing-masing punya hak. Kalau satu pihak menggugurkan hak dia, maka ya itu gugur bagi diri dia. Begitu juga kalau kemudian yang lainnya ingin menggugurkan hak hiyarnya, maka juga diperbolehkan.
Dan ini juga berlaku ya untuk hak-hak yang lain yang sifatnya itu kekhususan ataupun itu kita miliki, seperti apa? Misalkan hak syuf'ah atau kemudian hak jalan dan kemudian seterusnya. Kalau kita gugurkan, dianalogikan kepada apa yang terdapat di dalam hadis, berarti nanti gugur hak hiyar tersebut. Jadi pembahasan tentang pengguguran hak dari pemilik bisa dianalogikan kepada hak lain, hak-hak yang lain, gitu ya. Hak yang lain seperti hak syuf'ah, hak penggunaan jalan, gitu ya, dan seterusnya. Itu punya pemilik dan pemilik berhak untuk tidak ambil atau gugurkan haknya. Jadi nggak boleh kemudian orang lain bilang, kok kamu gugurkan hak kamu? Ya terserah, itu suka-suka saya memiliki wewenang di situ. Lalu wafi dalil ala anna syurut, dan di sini juga ada dalil bahwa syarat itu sih boleh untuk ditambahkan di dalam akad. Jadi kalau misalkan nanti keduanya sepakat untuk menggugurkan hak hiyar, ya sudah gugur dia. Nah, makanya ini menunjukkan bahwa persyaratan itu boleh nanti kita tambahkan di dalam akad jual beli, dan hukum asalnya persyaratan itu sah, sama seperti adat, sama seperti kebiasaan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hanabilah, berbeda dengan jumhur. Jadi faedah berikutnya adalah boleh menambahkan persyaratan dalam akad jual beli. Hukum asalnya sah. Ini yang dikuatkan, ini yang disampaikan oleh Hanabilah. Berbeda dengan jumhur. Berdasarkan dalil dari hadis ini. Di sini di mana penjual dan pembeli boleh menambahkan syarat untuk menggugurkan hak hiyar majelis yang mereka miliki. Ya, hak hiyar majelis yang mereka miliki, sehingga tidak ada hiyar majelis lagi bagi mereka di akad tersebut. Nah, di sini faedahnya juga ya, kalau ini hiyar majelis yang digugurkan oleh satu pihak tidak otomatis dan tidak melazimkan pihak lain untuk ikut menggugurkan atau kehilangan haknya, hak hiyar majelisnya. Jadi bisa saja satu menggugurkan dan satunya tetap mempertahankan. Satunya nanti masih bisa membatalkan selama berada di majelis, karena haknya belum dia gugurkan. Ya, jadi tidak bisa dipaksa. Boleh saja satu pihak semacam itu. Lalu kemudian dan waqad wajabal bai', artinya wajaba itu adalah lazima. Ini dalil yang menunjukkan bahwa prinsipnya jual beli itu bersifat lazim, artinya mengikat dua pihak begitu terjadi akad. Selama kalau misalkan kedua pihak menggugurkan haknya atau hiyar majelisnya. Seandainya gitu ya, seandainya hiyar majelis tadi digugurkan, seandainya hiyar majelis sama-sama digugurkan oleh penjual dan pembeli, otomatis akadnya langsung jadi mengikat dan lazim. Tidak bisa dibatalkan secara
sepihak karena sudah tidak ada hak khiyar majelisnya. Ya. Nah, itu konsekuensi kalau kita membatalkan atau menggugurkan hak khiyar majelis. Baik, itu yang kita bisa bahas ya untuk hadis yang pertama. Insya Allah nanti kita masuk di hadis yang kedua, di hadisnya Hakim Ibn Hizam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.